Assalamualaikum, apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang cara menggunting pola masker kain yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu Ibu juga akan menjelaskan cara menempelkan pola yang sudah digunting pada bahan sekaligus menggunting bahannya. Alat dan bahan apa saja yang harus kita siapkan? Yang pertama adalah tentu bahannya, ini kain perca. Ibu menggunakannya bahan katun dan ini bukan katun ya, mungkin Oxford. Nah, bahannya terdiri dari dua macam, yang satu bercorak, yang satu polos. Tapi kalau kalian punya bercorak, dua-duanya tidak apa-apa. Mau polos, dua-duanya tidak apa-apa. Lalu pola yang sudah kita buat, pola maskernya, gunting untuk kain, juga gunting untuk kertas, pita ukur atau meteran. Kalau tidak ada meteran bisa menggunakan mistar, lalu jarum pentul dan kapur jahit. Kita mulai ya. Ini pola maskernya. Karena pola maskernya belum dilebihkan 2 cm untuk lipatan tempat karetnya, kita tambahkan dulu ya 2 cm. Dari sini 2 cm. Kita buat garis seperti ini. Lalu kita mulai mengguntingnya. Mengguntingnya ini langsung saja dilipat. Kita gunting yang sudah diberi warna pink. Ini hasil akhir pengguntingan. Hasilnya seperti ini. Setelah itu kita siapkan kainnya. Ini kain perca ya. Kita simpan seperti ini. Kita gunakan jarum pentul untuk menyemat supaya polanya tidak bergeser. Sebaiknya arah serat kainnya ke arah serat memanjang.
Kita rapihkan sebelum digunting. Sudah rapih seperti ini. Kita berikan untuk kampu atau nanti kelebihan untuk jahitan sedikit saja, sekitar setengah senti. Menggunakan kapur jahit. Setengah senti ya anak-anak. Kita berikan tanda menggunakan kapur jahit. Ingat, memberikan tanda ini tidak boleh menggunakan pulpen karena nanti saat basah tintanya akan melebar kemana-mana. Nanti kainnya jadi kotor oleh tinta. Sama yang ini juga. Kita sambungkan tanda tadi yang diukur setengah senti. Sudah selesai. Kita mulai menggunting. Ini yang sudah digunting. Lalu kita gunting lagi untuk kain yang satunya lagi. Kita lihat ya bagian baik dan buruk kain. Yang lebih mengkilap biasanya itu untuk bagian baik kain yang nantinya akan terlihat dari luar. Supaya sama, kita tinggal menempelkan saja, tidak mengukur lagi. Seperti ini. Lalu semat menggunakan jarum pentul supaya kainnya juga tidak bergeser. Seperti ini. Untuk yang polos itu bisa dilihat bagian luar atau bagian baik kainnya lebih mengkilap, lebih halus biasanya ya. Kalau untuk yang bercorak kan sudah terlihat mana untuk bagian baik dan bagian buruknya. Kita mulai menggunting. Samakan dengan tadi kain yang pertama kita gunting ya.
bagian polos dan bagian bercoraknya. Kalau sudah seperti ini, kita lepas jarum pentulnya. Ini hasilnya, kain yang sudah digunting. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Selamat mencoba dan selamat mengerjakan. Pertama-tama kita siapkan dulu alat dan bahannya. Yang pertama adalah kain yang sudah dipotong. Lalu pola, lalu gunting, ada benang yang sesuai dengan bahan, jarum pentul, jarum tangan, dan kapur jahit. Langkah yang pertama, kita jahit bagian depannya, tapi untuk kalian yang pemula bisa dijiplak lagi polanya seperti ini. Kan diberi kampuh semuanya setengah senti ya. Nah, seperti ini. Lalu kita buat garis sekelilingnya supaya nanti memudahkan menjahitnya. Seperti ini. Demikian juga dengan kain yang satunya lagi. Kita mulai menjahitnya. Masukkan benang ke jarum jahit. Ini sudah ibu masukkan benangnya. Pada bagian ujungnya kita ikat. Ini sudah terikat ya. Kita akan membuat masker ini tanpa menggunakan mesin jahit. Jadi kalau yang tidak mempunyai mesin jahit di rumahnya masih tetap bisa membuat masker ini. Sebagai pengganti mesin jahit, setikan mesin jahit, kita menggunakan tusuk tikam jejak. Untuk yang belum bisa membuat tusuk tikam jejak, ada di channel saya tentang tusuk tikam jejak. Begini caranya. Kalian bisa menyaksikan di video ibu tentang tusuk tikam jejak. Pertama, ini disamakan ya. Setelah ditusukkan dari bawah, tusukkan di bagian belakangnya. Lalu jarum dikeluarkan di bagian depan benang ini. Kita tarik seperti ini. Ingat, tusukannya atau jarak jahitannya tidak boleh terlalu besar, karena kalau besar itu hasilnya kurang bagus. Masukkan lagi ke tusukan yang terakhir tadi ini. Keluarkan di depan benang ini. Benang ini ya. Jaraknya harus kecil-kecil supaya nanti hasil jahitannya pun rapat. Benangnya 2 lembar ya, supaya lebih kuat.
Masukkan lagi. Tusukkan jarum ke tusukan yang terakhir tadi. Nih, di belakang benang ini. Keluarkan. Kalau jarak jahitannya besar, memang cepat selesai, tapi nanti hasilnya tidak rapi. Keterampilan itu perlu kesabaran ya. Seperti ini, terus jahitannya pas di tanda kapur jahit tadi. Makanya kalau sudah diberi kapur jahit, kita mudah menentukan jahitannya dan bentuknya juga akan lebih bagus sesuai dengan pola. Jangan sampai mengkerut, sampai berkerut ini kainnya. Begini, lakukan terus berulang sampai ujung kain ya. Menjahitnya sudah hampir selesai. Ini menggunakan tusuk tikam jejak ya, sampai ujung kain. Kalau sudah sampai di ujung kain, balikan. Kita akan mengunci jahitannya supaya nanti tidak lepas. Caranya, selipkan pada benang atau ambil beberapa benang dari kainnya. Nih, setelah sedikit ini ada lingkaran, kita masukkan, kita tarik. Ini sudah akan mengunci benangnya. Sekali lagi, ambil sedikit benang dari kain. Ada yang melingkar, kita masukkan jarum ke benang yang melingkar ini, tarik 3 kali menguncinya supaya benar-benar kuat. Masukkan ke lubang ini, tarik sampai kuat, lalu kita gunting. Menjahit bagian depan masker sudah selesai. Ini hasilnya yang bagian belakang dan ini bagian depan. Ibu ingatkan lagi, kecil-kecil ya menjahitnya, supaya nanti begitu dibuka tidak terbuka jahitan ininya. Ini kan kuat karena jahitannya kecil-kecil. Yang satu sudah selesai, tinggal yang satunya lagi, kain yang satunya lagi. Sama prosesnya, dijahit menggunakan tikam jejak dari ujung kain sampai ke ujung kain yang satunya lagi. Ini ibu menggunakan tusuk tikam jejak. Caranya sama. Dan cara menguncinya juga sama. Ini bagian belakang dan ini bagian depannya. Video ibu mungkin sampai di sini dulu, nanti akan dilanjutkan cara menjahit bagian atasnya. Semoga kalian paham dan bisa mengerjakannya. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran hari ini masih tentang cara membuat masker tanpa menggunakan mesin jahit. Yang akan dibahas yaitu cara menjahit bagian atas masker. Pertama-tama gunting kampuh yang 2 cm di sisi masker, tapi hanya satu ya yang diguntingnya. Kemudian satukan bagian depan atau tengah masker, lalu semat menggunakan jarum pentul supaya tidak bergeser saat dijahit. Masukkan benang ke dalam jarum sebanyak 2 lembar, lalu diikat bagian ujungnya. Mulailah menjahit dari sisi masker menggunakan tusuk tikam jejak. Tusuk tikam jejaknya harus kecil-kecil ya, jangan besar-besar. Nanti hasilnya juga kurang bagus kalau besar-besar. Menjahitnya sampai ujung kain atau selesai. Nah, seperti ini. Sudah selesai. Jangan lupa dikunci setikannya ya, menguncinya seperti ini.
selesai. Untuk pertemuan kali ini hanya menjahit bagian atasnya saja dan akan dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kalian memahaminya dan selamat mengerjakan.